Salam jumpa kembali dengan saya Uti Susan. Kali ini saya mau berbagi bagaimana cara membuat empek-empek keriting dengan alat yang sederhana namun bisa menghasilkan empek keriting yang bagus. Baiklah, sebelumnya seperti biasa akan saya sampaikan ikan yang saya pergunakan kali ini adalah ikan giling tenggiri, hanya 150 gram atau 1,5 on. Demikian juga dengan tepung tapioka hanya 150 gram. Untuk air hanya setengah cup atau sekitar 100 cc ya. Kaldu jamur kita gunakan 5 gram. Demikian juga garam hanya 5 gram. Gula pasir hanya 2 gram. Sedangkan untuk bawang putih kali ini saya tidak menggunakannya karena ikan yang saya gunakan yang saya dapatkan hari ini super fresh, super segar sehingga tidak perlu pembuang amis yaitu bawang putih. Dan saya yakin walaupun tanpa bawang putih karena ikannya super fresh maka aroma amisnya tetap tidak akan ada. Baiklah, kita akan mulai. Yang pertama kita akan tuangkan ikan giling bersama air sedikit demi sedikit. Kita akan kocok seperti ini, sedikit demi sedikit. Air tetap harus dituang sedikit demi sedikit. Tuang lagi sedikit demi sedikit sampai air itu habis. Ini yang kita peroleh adonan air dan ikan. Baru air dan ikan, kita belum masukkan bumbu yang lain. Baru kita masukkan gula pasir, kaldu jamur, terakhir sekali garam. Setelah kita masukkan garam, adonan lebih kental seperti ini dan kita harus segera matikan. Selanjutnya kita akan masukkan tepung sedikit demi sedikit. Ini kita masukkan tepung sedikit demi sedikit, kita akan aduk begini sedikit demi sedikit. Pelan-pelan kita aduk. Untuk adonan empek keriting kita tidak boleh terlalu keras supaya dalam pencetakannya nanti mudah dan menghasilkan empek keriting yang lembut disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa dengan tekstur yang lembut, lumer di mulut. Sedikit lagi tepungnya. Demikian pemirsa, ini kita sudah menghasilkan tekstur yang lembut, bagus sehingga mudah akan untuk dicetak ya.
Demikian, ini bisa diperhatikan, inilah teksturnya lembut sekali, lembut sekali, nanti memudahkan kita dalam pembentukan empek keriting. Baik, tepung masih tersisa sedikit, namun karena ini adonan sudah terbentuk baik, saya tidak akan semuakan atau habiskan, namun biarkan ini yang sisa 2 sendok kita tidak gunakan lagi karena hasil adonan sudah baik. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan contong plastik segitiga yang berbentuk seperti ini, lalu kita potong ujungnya sedikit untuk menyemprotkan daripada adonan itu kita masukkan ke dalam contong plastik yang sudah kita lubangi tadi. Jangan terlalu penuh sehingga nanti ketika disemprotkan hasilnya akan baik, menekannya nggak terlalu berat. Seperti ini hasilnya. Boleh ujungnya ini diikat atau digulung saja seperti ini, lalu dijepit dengan tangan seperti ini. Pemirsa, cara mencetaknya seperti ini. Kita telungkupkan sendok, kita putar begini, kita letakkan di atas sendok, kita putar seperti ini. Adonan kita gerakan memutar di atas sendok, di atas punggung sendok, di atas punggung sendok, di atas punggung sendok. Setelah kira-kira beratnya mencapai sekitar 40 gram, nah, hasilnya seperti ini. Ini langsung kita masukkan ke dalam panci yang sudah airnya mendidih, dalam panci yang airnya sudah mendidih seperti ini. Lakukan terus sampai adonan ini habis. Itu kita putar seperti ini, gerakan memutar. Jadi nanti diputar supaya bentuk daripada si keriting ini rongga-rongganya bagus ya. Dan tolong diusahakan waktu kita memutar itu adonan betul-betul menempel satu dengan yang lain, sehingga ketika direbus nanti tidak akan lepas atau tidak akan buyar seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Kita masukkan lagi ke dalam air yang sudah mendidih. Kita putar lagi. Maka diperlukan adonan yang lumer dan lembut, sehingga ketika kita mencetaknya begini, kita waktu menekan atau memencetnya tidak terlalu berat dan akan menghasilkan tekstur yang baik. Ini seperti ini. Kita masukkan lagi ke panci yang sudah mendidih ya. Lakukan ini sampai semua adonan ini habis dan direbus. Cuman perlu diingat bahwa dalam merebus empek keriting itu lebih sebentar, dalam artian tidak selama dengan empek telur maupun empek lenjer, karena empek keriting ini cepat sekali matang, cepat sekali masak. Jadi dengan alat seadanya yang ada di rumah, tidak menghalangi kita untuk selalu berkarya dan berkreasi, menjadi ibu rumah tangga yang kreatif ya. Dengan alat seadanya, cuman sendok dengan semprotan plastik, kita bisa mencetak empek keriting yang bagus, yang disukai oleh anak-anak kita, anggota keluarga kita. Jadi kreasi kita jangan dibatasi oleh karena keadaan, tapi dengan apa adanya yang ada di rumah kita bisa berkreasi dengan yang tersedia. Terus lakukan terus sampai adonan ini habis. Mudah sekali bukan? Tuh, mudah sekali dan cepat. Jadi tidak punya alat cetakan empek keriting pun tidak jadi masalah kita untuk membuatkan makanan kesukaan anggota keluarga kita.
Cantik sekali bukan? Tuh. Ini pemirsa, empek keriting yang sedang kita rebus. Kita menunggu dia ngambang. Adonan tadi sudah habis. Kita nunggu dia ngambang, nanti mengambang sebentar, kita diamkan 5 menit. Nanti setelah ngambang kita akan angkat ya. Kita tunggu sekitar 5 menit lagi, dia ngambang, kita akan angkat. Ini pemirsa, empek-empek keriting kita sudah masak, sudah mengambang semua. Kita mau angkat, kita serok, kita tiriskan. Ini sudah masak ya, kita tiriskan, kita letakkan di mangkok. Ini semua sudah masak. Empek keriting itu cepat sekali masaknya karena dia berongga ya, jadi dia tidak padat seperti empek-empek yang lain. Karena dia berongga, dia masak cepat. Habis. Baiklah pemirsa sekalian, inilah empek keriting hasil karya kita hari ini. Semoga sharing saya hari ini menjadi resep favorit di dalam keluarga, dan empek keriting ini menjadi makanan favorit buat anggota keluarga Anda semua. Jangan lupa untuk subscribe dan like serta share untuk menjaga hubungan kita tetap terjalin indah. Salam sehat selalu dari saya, Uti Susan. Semangat!